sudah hadir. Sudah hadir? Kami persilakan kepada Dr. Bahar Formawan, SH, MH. Kami silakan. Ya, Anggota. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hari ini adalah hari momentum bersejarah dari diangkatnya derajat manusia oleh junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan agama cinta Gus Soleh MZ, sahabat saya. Yang saya hormati juga para pembicara, ketua-ketua umum organisasi, pimpinan majelis, dan para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Baharudin Farwawan. Tadi sudah disampaikan tentang identitas saya. Saya datangnya dari Papua, sementara berdomisili di Jakarta. Sebelum saya menjadi Mabinas PMI, saya juga adalah saat ini sebagai Ketua Umum salah satu organisasi Marhaen, yaitu Pemuda Demokrat Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat sekalian, hari ini kita berdiskusi tentang sebuah persoalan di mana hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena kita juga merayakan atau memperingati hari Tahun Baru Islam. Pada kesempatan ini saya disampaikan dari Pak Gus Soleh untuk menyampaikan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Saya bilang beberapa karena judulnya ini cukup panjang. Panjang banget. Ya. Ada 3 aspek ini yang saya lihat dari judul ini. Regenerasi saat ini banyak belajar agama di medsos. Pemerintah harus tegas dan mengatur media sosial. Dan yang kemudian adalah guna terwujudnya umat beragama yang membawa kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini 1444 tahun yang lalu, tepatnya tahun 622 Masehi, hijrah seorang makhluk mulia di mata Allah, berpindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Berpindahnya Rasulullah ke Mekah ke Madinah, kemudian ini menjadi inisiasi dari para sahabat beliau. Sahabat beliau Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, kemudian memprakarsai lahirnya sebuah tanggalan Islam, lahirnya sebuah kalender Islam, lahirnya sebuah rotasi perputaran waktu dalam hitungan Islam yang disebut dengan Hijriah. Tahun Hijriah ini kemudian diamini oleh sahabat Rasulullah yang lain, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, sehingga kemudian hingga saat ini kita memperingati sebagai sebuah momentum Tahun Baru Islam. Ini bukan hanya tahun baru, tetapi ada momentum bersejarah penting, yaitu bergesernya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karena kita tahu dari Madinah lah Rasulullah naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, dan menerima wahyu dan perubahan segalanya. Termasuk hari ini kita yakini sebagai sebuah nilai ibadah kita, yaitu sholat 5 waktu. Momentum itu adalah momentum peradaban baru, momentum regenerasi baru dalam dunia Islam khususnya.
Nah, perputaran waktu terus berlalu, kita terus mengalami babak-babak sejarah dalam peradaban Islam, baik di Timur Tengah, di Indonesia. Datanglah wali-wali Songo yang membawa perubahan atas keislaman kita, sehingga kita kenal sebuah Islam yang namanya Islam Nusantara, yang dipelopori oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan hari ini kita berada dalam babak baru peradaban milenium. Sejarah ini mengangkat derajat manusia untuk ditempatkan ke dalam konteks yang lebih mulia. Namun hari ini juga kita berada pada peradaban di mana kita hidup dengan genggaman Android di tangan kita. Apa yang menyebabkan ini? Itulah kemudian saya dikasih tema untuk berbicara tentang tema sebagaimana yang disampaikan tadi. Kita mulai dulu dari yang pertama. Agar diskusi kita menjadi menarik, ada sistematika dalam penyampaiannya, sehingga audiens bisa menangkap apa yang disampaikan oleh pembicara. Dari aspek media sosial, menurut saya media sosial memiliki 3 hal penting yang kalau disalahgunakan, kemudian bukan dia memberikan keuntungan, tetapi dia malah bisa memberikan kebuntungan, bahkan menciptakan malapetaka bagi diri kita. Pertama adalah media sosial itu tempat untuk belajar. Kita tidak bisa juga pungkiri perubahan zaman ini, pengetahuan baik agama juga kita peroleh dari media sosial. Tentu dengan rekam jejak digital baik dari narasumber yang terpercaya maupun media pembuat berita yang terpercaya. Jadi media sosial yang pertama bagi saya adalah itu merupakan media pembelajaran. Yang kedua, media sosial juga bagi kita jadikan tempat untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas kehidupan kita. Saya yakin Gus Soleh pasti punya YouTube, punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, dan lain-lain. Di sanalah kita mendokumentasikan seluruh kehidupan kita yang dilihat di nyata itu hanya dilihat segelintir orang. Hari ini dengan kita mendokumentasikan kehidupan kita itu, maka dilihat oleh seluruh warga di bumi ini. Yang ketiga, media sosial sebagai nilai marketing. Jadi banyak pergeseran dunia usaha yang kemudian juga di era generasi Z hari ini, generasi milenial, sudah memanfaatkan media sosial sebagai sebuah media pembelajaran maupun marketing yang dipakai untuk mempromosikan apa yang kita hari ini nikmati di tangan Bapak Ibu dan saudara-saudara sahabat sekalian. Tetapi banyak hal yang harus kita peloreh, kita telaah dan kita kaji. Karena tidak sedikit juga media sosial memberikan bencana bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, agama kita, bangsa dan negara kita, bahkan Pancasila yang kita junjung sebagai falsafah hidup kita, pandangan hidup kita yang merekatkan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana sih yang harus kita lakukan belajar agama di media sosial? Kebetulan kita ini juga saya warga Nahdien, mulai dari ketua PMI itu dari Papua, Pergerakan Mahasiswa Islam. Jadi sambil mondok lah, nyantri sedikit, ikut remaja masjid, dan kemudian berada sampai di Jakarta saat ini. Apa yang harus kita jadikan rujukan? Hukum menuntut ilmu bagi seorang muslim adalah wajib seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mujahadah ayat 11. Jadi surat Al-Mujadalah itu ayat 11 menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum an tafsu fil majalis fafasu yasfaluhu lakum wa iza kalansu fanjuzu yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'malun khabir. Jadi artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapanglah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Sementara itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sahabatku sekalian, kalau kita menengok tentang belajar agama di medsos ini, kita coba melihat dalam kitab Matan Labul Hadits karya Jamaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Ibnu Mas'ud, dudukmu walaupun sebentar di majelis ilmu, walaupun tanpa memegang pena dan menulis sesuatu huruf, jadi tanpa menulis satu huruf pun, adalah lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak. Pandanganmu terhadap orang alim lebih bagus daripada 1000 kuda. Dan yang kamu kerjakan, yang kamu sedekahkan di jalan Allah, sabilillah, salammu kepada orang alim lebih bagus daripada ibadah di 1000 tahun." Ini kalau kita menghadiri majelis taklim yang mengisi tentang perubahan, pembelajaran, pengetahuan, edukasi. Jadi penting untuk kita harus bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dengan tidak mengandalkan medsos. Nanti saya uraikan lebih lanjut. Kenapa penting belajar agama kepada guru, majelis taklim tadi? Karena tidak cukup belajar agama hanya melalui internet, buku. Terlebih lagi kalau buku terjemahan yang mungkin saja terjadi kesalahan, maka orang yang akan membaca sudah pasti bersalah. Kalau kita belajar ilmu agama tanpa seorang guru, maka bisa saja kita akan tersesat. Sebagaimana Kiai tadi yang sudah menyampaikan, beliau adalah guru. Yang kemudian keilmuannya, kalau beliau salah, maka beliau bertanggung jawab kepada Allah, karena murid-muridnya ikut salah. Tapi kalau internet yang salah, medsos yang salah, Facebook yang salah, WhatsApp yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Majelis ilmu, kenapa penting? Karena ada penanggung jawab, ustadz, guru-guru kita, kiai-kiai kita. Ya kita mondok atau kita mengikuti majelis taklim. Belajar atau majelis itu adalah sebuah hadis yang dikatakan. Bukan dia mengatakan bahwa ke dunia maya. Fi majelis dunia maya, enggak. Dia bilang fi majelis taklim, itulah. Majelis taklim, sebuah pengajian. Hadis ini tidak meriwayatkan ke situ. Jadi guru kita sebenarnya bukan medsos gitu. Tapi itu sebagai ilmu pengetahuan yang bisa direkam, tergantung sumbernya. Tergantung orang yang berbicara, kapasitasnya, kuantitasnya. Kenapa? Karena keutamaan majelis ilmu mendapat contoh langsung tentang akhlak dan takwa. Dia mendapat contoh langsung kalau kita hadir di majelis taklim. Kalau saya sering ke Bogor, waktu almarhum Arifin Ilham masih hidup, saya ke situ, ke beberapa tempat, ke Cirebon, ke tempat-tempat makam lah, wali-wali, menghadiri majelis-majelis yang lain, termasuk majelis yang hari ini kita laksanakan. Karena kalau ustadz yang memberikan ilmu dan majelis, tidak mungkin sambil, kalau kita hadir ya, sambil merokok. Tetapi orang yang memberi ilmu, yang di dunia maya itu, bisa saja dia sambil merokok dan menulisnya di kamar mandi. Karena ini kita bicara agama, bicara tentang akhlak dan takwa kita. Nah, orang yang bacanya dengan tingkat keseriusan yang sempurna, orang yang menulis tulisan yang kemudian kita adopsi, nulisnya di kamar mandi atau sambil rebahan atau sambil ngapain gitu. Kita nggak tahu itu. Karena Islam juga bicara tentang akhlak dan takwa. Selain itu, di majelis ilmu kita dapat bertemu dengan orang-orang soleh. Di medsos kita nggak bisa bertemu. Kita hanya monolog, kita melihat dia dan dia nggak menyapa kita. Tapi kalau di majelis ilmu, majelis taklim tadi, tempat-tempat berpendidikan seperti ini, kita dapat bertemu orang-orang soleh, sehingga karomahnya masuk ke dalam diri kita dan dia menimbul menjadi energi positif yang mempengaruhi pikiran, perbuatan kita. Dan di situ, di majelis itu kita belajar sesuatu yang secara sistematis. Kalau di medsos kan kita lihat 2 menit sudah selesai. Bahkan lihat judul aja langsung narik kesimpulan. Padahal belum tengok itu isinya kayak apa. Mengkaji suatu kitab hingga selesai, itulah di majelis taklim. Membaca sampai selesai. Bukan baru bab halaman cover. Jadi kita udah seolah-olah memahami isinya. Nah itulah orang Indonesia.
baru belajar tentang A sudah menguasai sampai Z gitu. Sehingga tidak bisa menahan tangannya, tidak bisa menahan lidahnya, tidak bisa menahan matanya. Apa saja mau diangkat jadi status di media sosial. Muncullah masalah. Belajar di dunia maya biasanya tidak sistematis. Seperti yang saya sampaikan tadi. Cara seperti ini akan tidak menghasilkan ilmu yang kokoh. Dan akan membingungkan. Bahkan mungkin saja kita lebih masuk ke ilmu-ilmu yang tidak komprehensif dengan kitab-kitab yang diajarkan oleh majelis-majelis tadi. Itu bagian kedua dari judul yang disampaikan ke saya. Nah, sekarang kita melihat dari spesifik aspek hukum. Kita melihat jurisprudensinya. Dampak dari kita tidak bisa menahan tangan kita, lidah kita yang kemudian berdampak hukum. Dan yang berdampak hukum ini orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang keluar masuk bareskrim, yang keluar masuk LP, yang keluar masuk pengadilan, dan kita pengikutnya ini juga ikut meneriakan yel-yel karena dangkalnya pengetahuan yang kita miliki tentang hukum maupun ilmu agama yang dimaksud tadi. Saya ambil contoh kasus abang kita Ferdinand Huta. Di situ ada cuitannya menulis Allahmu lemah. Nah, kemudian dia dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Di samping itu juga dia dijerat dengan pasal 45 ayat 2 Yunto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman 10 tahun waktu itu. Tidak cukup itu aja. Bang Ferdinand ini orang cerdas, orang berpengetahuan, orang yang memiliki ilmu. Tapi soal agama sabar dulu. Ada juga yang pernah membuat gempar nasional, sosok yang kita kagumi semuanya, juga bisa juga dibenci sebagian orang, yaitu Ahok, Basuki Cahayapurnama. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama oleh Mabes Polri. Kenapa? Karena persoalan surat Al-Maidah ayat 1, surat Al-Maidah ayat 51. Polisi menggunakan pasal 156A KUHP, Yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 28 tentang ITE tadi. Dan kemudian sang gubernur kala itu dijerat. Apa sih pasal 156? Itu dia bicara tentang dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE berbunyi sebagai berikut: sebagai orang dengan sengaja tanpa hak yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, inilah beberapa kasus-kasus hukum, dan tidak berhenti di sini. Hampir setiap hari ketika kita membuka Android kita, HP kita, selalu lewat peristiwa-peristiwa ini. Termasuk saat ini sebagai advokat saya sedang menangani kasus ujaran kebencian dari salah seorang kepala daerah kepada wakil rakyat, tuh, yang juga berbicara tentang ini pasal 310 KUHP, menyampaikan sesuatu di hadapan umum seolah-olah benar agar masyarakat umum dapat berpercaya. Itu ancaman penjaranya 9 bulan. Tuh. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara serta sahabat-sahabatku sekalian, apa saran dan kesimpulan yang ingin saya sampaikan? Jadilah warga media sosial yang baik dan cerdas. Selalu saring berita terlebih dahulu. Tidak boleh langsung menela dan mentah-mentah sebelum tahu faktanya seperti apa. Terutama ilmu agama tadi. Tanyalah guru-guru.
Atau carilah referensi 1, 2, 3 yang lebih. Tidak cukup dengan satu referensi kalau kita ingin menjadikan media sosial sebagai rujukan. Sekalipun media sosial yang sudah dipercaya, tetapi harus kita sering dulu bertanya. Baik itu yang bersifat video ceramah, apalagi secara sistem editing. Apakah diedit atau tidak? Karena sekarang banyak sekali beredar fitnah kepada para ulama Islam. Bahkan lintas agama pun begitu. Kenapa? Karena kita harus benar-benar berjuang di jalan Allah. Berjuang untuk merah putih kita. Berjuang untuk Pancasila kita tanpa memperbanyak atau menimbun fitnah, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Menjadi fitnah, sehingga itu tidak menjadi fitnah yang besar, yang kemudian mempengaruhi pikiran. Karena apa yang kita lakukan hari ini, detik ini dari sini. Hari ini saya detik ini saya mengetik sesuatu, dan dia tersebar di seluruh Indonesia dan menimbulkan ujaran kebencian sudah pasti dari Papua sampai Aceh pasti gempar. Bapak Ibu, sahabat dan saudara-saudara sekalian, media sosial bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk tergantung kita. Mau gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Jadilah warga sosmed yang cerdas dan berakhlak. Dan ingat bahwa sesuatu selain Allah dan Rasulnya adalah fana. Seperti yang disampaikan oleh kiai kita tadi. Sesuatu yang di luar Rasulullah dan di luar Allah Subhanahu wa taala itu adalah fana. Kita di dunia ini dikarenakan ada baik terhadap sesama, janganlah kita serakah dan sombong. Merawat hablum minallah dan merawat hablum minanas. Sebagai bentuk ketakwaan kita sebagai orang-orang yang beragama, orang-orang yang muslim yang taat kepada Allah. Di era digital ini, seperti sekarang, peran umat muslim sangat penting. Apalagi kita sebagai agama yang mayoritas, di setiap sudut kita ada. Salah kita berbuat, maka terancam negara ini, terancam agama ini, terancam Pancasila kita, terancam kebersamaan kita, terancam segala hal sendi-sendi kehidupan kita. Agar tidak diinjak-injak. Kenapa? Kalau kita salah menggunakan, maka kaum liberal dengan sebaik-baiknya menggunakan kesalahan kita. Dan Indonesia menjadi incaran dari kaum liberal, karena mereka akan masuk melalui agama. Untuk itu, mempelajari ilmu agama dari ulama yang lurus, dengan ketakwaan yang sempurna jauh lebih baik menurut saya ketimbang hanya melirik di media sosial 1-2 menit lalu menganggap sudah bisa. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu saya kembalikan. Luar biasa. Terima kasih. Ini putra Papua yang tinggal di Jakarta. Pak Mardi, ya, kepada pemerintahnya belum. Oh. Nah, bagaimana? Dilanjutkan. Nanti dilanjutkan. Closing statement. Ya, dilanjutkan. Ya, pesannya untuk pemerintah ini kan penting. Jangan lupa waktu closing statement ya, Kiai ya. Ini pengacara kita putra Papua yang tinggal di Jakarta. Luar biasa tadi. Beliau adalah ketua umum DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Terima kasih. Ya, baik. Beliau tadi menyampaikan bahwa 622 tahun yang lalu Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Momentum itu membawa perubahan baru. Betul. Nah, dikaitkan dengan ralat. Tahun 622 Masehi, 1444 tahun yang lalu. Ya, 1444 tahun yang lalu bertepatan dengan tahun 6